Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin saya Yanu Irwani, salah satu mahasiswi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Podcast ini akan membahas mengenai mental yang sehat untuk membangun negeri. Kesehatan merupakan modal terpenting di dalam membangun bangsa. Bisa dibayangkan betapa sulitnya melaksanakan berbagai program pembangunan jika para pelaksana teknis pembangunan dalam kondisi yang tidak sehat. Kesehatan itu sendiri meliputi dua komponen penting, yakni kesehatan psikis dan kesehatan fisik. Oleh karena itu, kedua komponen kesehatan ini harus diperhatikan dengan seksama sejak anak-anak masih berusia dini. Jiwa generasi muda harus selalu diisi dengan nilai-nilai agama dan pendidikan. Kesehatan mental tidak bisa dipisahkan dari kesehatan jasmani. Hal itulah yang masih menjadi perhatian pemerintah di tanah air. Layaknya penduduk pada kelompok usia lainnya, berdasarkan survei WHO, sebanyak 10-20% anak dan remaja di seluruh dunia mengalami gangguan secara psikis. Separuh penyakit kejiwaan ditemukan sejak usia semuda 14 tahun. 5-15% remaja berusia 12-18 tahun memiliki kecenderungan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Menurut catatan WHO, setiap 40 detik, seseorang kehilangan nyawa karena bunuh diri. WHO mengajak seluruh masyarakat di dunia untuk meningkatkan kesadaran tentang skala bunuh diri di seluruh dunia dan peran masing-masing orang untuk mencegahnya. Angka yang cukup besar, apalagi kasus bunuh diri mulai menyasar generasi muda. Gangguan mental atau mental disorder adalah suatu kelainan yang berdampak pada perubahan cara berpikir, emosi, dan perilaku. Gejala paling umum yang ditemukan adalah merasa sedih, cemas, dan gelisah dalam kurun waktu yang lama. Dalam kasus ekstrim, seorang remaja dapat dengan mudah terserang panik, melukai diri sendiri, baik dengan benda tumpul maupun tajam, serta menunjukkan tendensi bunuh diri. Berapa banyak orang yang menderita berbagai penyakit yang tidak disebabkan oleh kerusakan organ tubuh, tetapi disebabkan kehilangan ketentraman batin. Jika keadaan sosial, ekonomi, dan politik goncang, maka agama semakin diperlukan. Karena jiwa yang kosong dari keyakinan beragama akan sukar dapat menghadapi kegoncangan-kegoncangan tersebut. Agama merupakan unsur terpenting dalam pembinaan mental. Negara yang kuat adalah negara dengan penduduk yang berdaya, tidak hanya secara fisik, tapi juga mental yang sehat, kuat, yang dikaitkan dengan iman sehingga terbentuk pemikiran yang tangguh. Inilah sebaik-baik pengurusan umat. Kita semua masih harus melakukan revolusi, namun dalam arti yang berbeda. Bukan lagi mengangkat senjata, tapi membangun jiwa bangsa, membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Terlebih lagi, puncak bonus demografi akan terjadi pada tahun 2040. Bonus demografi ialah kondisi ketika jumlah penduduk berusia produktif lebih banyak ketimbang jumlah penduduk usia anak-anak dan lanjut usia. Pada tahun 2040, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia diprediksi mencapai sekitar 198 juta jiwa. Apa jadinya jika di usia tersebut mental mereka sakit? Oleh karena itu, kembali pada ranah penguasa, yaitu memberi jaminan pemenuhan hak umat, seluruh pengurusan negara dipersembahkan untuk kemaslahatan umat. Demikian podcast kali ini, saya Yanu Irwani, mohon pamit untuk undurkan diri.